Mungkin Ruben Onsu sangat tahu apa itu kualitas kalian itu ingin tempatnya yang seperti apa, kan begitu ya. Mungkin ya. Saya juga hanya meminta jadwal pindah diundur dari tanggal 8 ke 12. Konflik Ruben Onsu dan Sarwendah kembali memanas setelah pihak Ruben Onsu membongkar dugaan 3 bentuk intimidasi yang selama ini diterima kliennya. Melalui unggahan di akun Instagramnya, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengungkapkan bahwa Sarwendah kerap mengirim pesan bernada intimidasi kepada Ruben, terutama saat sedang emosi. Ia menyebut 3 bentuk intimidasi tersebut berkaitan dengan ancaman lelang rumah, kedatangan debt collector, hingga tudingan perselingkuhan yang terus dilayangkan kepada kliennya. Selain soal intimidasi, Minola turut menyoroti persoalan pertanggungjawaban nafkah anak sebesar 200 juta rupiah per bulan yang menurutnya belum pernah dijelaskan secara rinci oleh Sarwendah, meski Ruben sudah berulang kali menanyakannya. Ia menegaskan bahwa secara hukum, uang nafkah tersebut seharusnya bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh pihak yang mendapat hak asuh, sehingga pihaknya kini bersiap mengajukan permintaan audit dana yang akan dimasukkan sebagai dalil dalam gugatan hak asuh anak di Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada kabar terbaru, ternyata si S ini diduga ya selingkihnya itu udah lama. Kemarin aku pas nonton live-nya si MK, katanya si MK dapat kabar dari orang terdekatnya si S ya. Terus ini katanya diduga lagi selingkihnya tuh bukan di Indonesia aja guys. Doi itu pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam ke negeri tetangga selingkihnya. Terus si R sengaja tuh ngikutin dia, mengintai dia. Bener nggak nih selingkih? Ketahuan pas ngintai, tantrum guys. Tapi pendukungnya menganggap dia ratu. Ratu apa? Ratu selingkuh. Ternyata ya dari mantan istri punya chat untuk mengintimidasi mantan suami. Serem. Ada 3 bukti si Jendes mengintimidasi mantan suaminya. Kok serem ya? Tapi kok di depan media kok sok-sokan jual air mata, sok-sokan melo. Kalau dilihat ya depan kamera tuh kalem gitu ya kan, soft spoken gitu. Kok ternyata kayak beringas banget ya. Sampai mantan suaminya aja diintimidasi, apalagi orang lain yang nggak suka sama dia. Nanti depan kamera ditanyain, nanti kayak gini, saya berjuang untuk Anda. Gue rasa ya si Jendes itu punya bipolar deh, gue rasa. Kadang sedih, kadang marah, kadang tantrum gak jelas ya kan. Lu mungkin lagi bingung karena kan dia donaturnya sudah berhenti ya kan. Sekarang ngandelin diri sendiri. Kalau ngandelin pacarnya si Iu 2000 tuh kok gak mungkin. Sok-sokan bilang katanya mau ngebiayain anak mandiri. Aduh jangan sok, gue rasa ya ujung-ujungnya juga minta duit dari mantan suami. Walaupun itu kewajiban nafkah, tapi gue rasa nggak mungkin lo nggak kuat buat ngebiayain anak lo sendiri ya. Anak lo tuh sekolah di sekolah elit ya, bukan sekolah ecek-ecek, sorry. Jadi gue rasa lo jangan halu-halu gila deh. Oke, kita bahas videonya Ruben Onsu dan Sarwendah yang gegeran di pas waktu si Ruben Onsu boker alias BO ini ya, dengan status dari SW 4 Maret 2024 jam setengah 10 kurang 10 menit. Video ini berawal saat masa sewa rumah di Pondok Indah akan berakhir. Karena kondisi keuangan saat itu saya mengusulkan agar kami kembali ke rumah lama. Tetapi saat itu saya diberitahu bahwa sudah disewakan apartemen hotel selama 1 bulan dengan biaya sekitar 120 juta. Dan begitu, menurut saya dana tersebut seharusnya bisa diprioritaskan untuk kebutuhan anak-anak atau rumah. Mungkin Ruben Onsu sangat tahu apa itu kualitas kalian itu ingin tempatnya yang seperti apa, kan begitu ya. Mungkin ya. Saya juga hanya meminta jadwal pindah diundur dari tanggal 8 ke 12. Mbak, ini kan hotel nginepmu itu ya. Hotel itu kalau sudah di ini kan pasti udah dibayar Mbak. Nggak bisa asal main mundur atau maju Mbak. Terkecuali memang
mungkin apa itu kayak kos-kosan atau gimana itu mungkin bisa di ini ya Mbak ya, tapi kalau hotel kayaknya nggak mungkin kali ya. Jadi begini, kalau mau dilihat dari videonya, sampean itu marah-marah karena adanya pemindahan, ya minta diganti tanggal, tetapi Ruben Onsu ini mengatakan itu sudah segitu gitu loh, maksudnya nggak akan bisa diolah-olah gitu, diolah alih gitu. Kalau toh pun Ruben Onsu itu tidak memberikan untuk agar yang mengurusi itu Mbak SW, mungkin Ruben Onsu ini sangat tahu tabiat dan karakter dari istrinya. Waktu itu mungkin pula nanti kalau udah nggak di ini, dia akan dengan apa itu namanya, dari pihak hotel nggak menyenangkan, melakukan tindakan yang menyenangkan, itu yang ditakutkan oleh SW. Mungkin si Ruben ya, mungkin seperti itu ya kalau dilihat dari apa yang terjadi di apa itu di video CCTV-nya itu kan begitu horor, menakutkan. Dan saya yakin Ruben Onsu tahu sikap, sifat dan watak serta tabiat dari mantan istrinya. Wah, malah mengikuti hal-hal yang sangat pribadi ya, tapi ya mau gimana, itu ditunjukkan di publik ya, akhirnya menjadi tema. Ya wes ngono wae. Yuk mari. Coy, kata gue mah last part, karena ini sedikit bikin gue shock. Jadi kalau kalian ingat kemarin itu Bang Minola nunjukin CCTV di mana Sarwenda ini ngamuk-ngamuk ke Ruben, sedangkan Rubennya diem aja. Dan Sarwenda itu nge-up full video CCTV tersebut. Ternyata memang benar pertengkaran itu terjadi karena Sarwenda tahu kalau Ruben itu ketahuan selingkuh lagi. Dan yang bikin netizen itu jadi simpati ke Sarwenda karena ada kata-kata di mana Sarwenda ini bilang, kita suami istri apaan? Emang lu pernah? Katanya gitu. Dan terus ketika mereka bertengkar, dipisahkan oleh Onyo dan kedua orang tuanya, meledaklah Sarwenda di situ. Dia bilang kalau udah belasan tahun dia nyimpen ini sendirian tanpa pernah cerita ke siapapun. Dia itu cuma mau ngomongin masalah ini sama Ruben. Kalau sekiranya nggak bisa diteruskan, udah cerai aja. Semua orang itu menganggap kalau Sarwenda nggak mau berpisah sama Ruben itu karena duitnya. Padahal dari dulu juga Sarwenda udah pengen pisah sama Ruben. Dan spekulasi ini semua itu ngerujuk kalau Ruben itu selingkuh sama Jeruk lagi. Tuh, lihat kalimat pertama, kita suami istri apaan? Emang pernah? Katanya tuh, udah pasti gak dapat nafkah batin. Tuh, setelah ngelihat video CCTV ini, gimana kira-kira dalam pikiran yang pada ikut nimbrung awal-awal viral kemarin katanya. Truly ya, maksudnya agak kaget juga. Kenapa ini jadi plot twistnya seperti ini? Ternyata Sarwenda sudah memendam semuanya selama belasan tahun tanpa pernah menyebarkan aib Ruben Onsu kepada siapapun. Dan spekulasi ini tuh makin liar dan makin kemana-mana. Sampai ada beberapa nama yang ke-up gara-gara diduga ini selengkiannya si Ruben Onsu gitu ya. Dan statement ini tuh udah nyampe ke Ruben. Dia tuh lagi live dan ditanya-tanyain sama netizen perkara CCTV Sarwenda. Cuman ya emang agak aneh. Kan yang dibahasnya ini tentang perselingkuhan Ruben, tapi Rubennya itu cuman ngebahas tentang 11 tahun dia menderita. Ya wajar sih dia menderita, orang ngomongannya aja kayak gitu katanya. Orang dia aja sering berantem sama emak bapaknya, dia aja sering berantem sama adik-adiknya. Maksud gue klarifikasi Rubennya itu bukan lebih ke tentang hal yang sensitifnya loh. Klarifikasi Rubennya itu malah ke hal-hal yang menyudutkan Sarwenda lagi. Maksud gue ini gimana? Dan tentang hasil tes HIV-nya Ruben itu makin dipertanyakan. Kayak kok gini, kok gitu, kok gini. Pokoknya kalau kata gue mah kok Ruben, ayo dong speak up. Kamu yang speak up sendiri. Kalau memang kamu juga punya bukti, keluarkan buktinya. Jangan nyuruh Bang Minola terus. Bang Minola aja tuh sekarang udah blunder. Dia udah habis diserang sama wartawan, netizen. Yang ditanya apa, yang dijawab apa. Bang Minola sendiri juga sekarang udah blunder guys. Jadi kata gue mah sok Ruben, kamu yang speak up. Semakin rame. Maksud gue tentang penyakit 3 huruf itu. Penyakit 3 huruf itu yang kata SW punya pengacara, bahwasannya pengacaranya SW dan maupun SW itu tidak mereka tidak publish gitu, mengatakan bahwa si RO ini mempunyai penyakit 3 huruf. Justru yang mempublish tanpa sadar itu, kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah ini gua serem kalau nggak salah gitu, minta maaf, justru
si bapak itu, ya bapak gemoy itu pengacaranya RO, karena dia nggak tahu gitu. Sebab kata si bapak itu, ya harusnya yang masuk ke WhatsApp saya harusnya udah clear. Tiba-tiba sama para netizen digoreng. Memang si penyakit ini emang apa ya? Gue mau ngomong nih ya, gue mau cerita. Itu tetangga gue itu, suaminya kena penyakit 3 huruf itu, istrinya, anaknya kena semua. By the way, yang jadi pertanyaan gua, andai kata si RO ini kena penyakit 3 huruf, kalau dia emang minta maaf banget ya, bersebadan sama si SW, pasti SW akan kena, tinggal tunggu aja gitu kan ya. Karena penyakit ini memang penyakit yang bukan main-main, ini penyakit yang nggak menular sih, karena penyakit ini dari, mohon maaf, sperma, ludah, darah gitu kan. Kalau salah tolong dikoreksi. Jadi SW ya tunggu waktunya aja sama anak-anaknya gitu. Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Tapi kalau ternyata si SW dan anak-anaknya ini tidak kena, lalu ini minta maaf banget lah ya, minta maaf, pantesan SW ini agak melarang gitu ya, agak melarang anak-anaknya ketemu sama RO. Jadi paham nggak sih netizen? Maksudnya seorang ibu itu merintangi itu mungkin untuk jalan ke arah kebaikan, tapi di pihak sana juga mungkin karena rindu. Dan memang hakim memutuskan waktu mereka bercerai itu anak sekian hari, di ibu sekian hari, di bapak sekian hari gitu ya kan. Di sini jadi siapa yang salah coba? Maksudnya seorang ibu ya kan, maksud gue juga gini ya, kita ngomong-ngomong ya, kita ngomong ngerumpi gitu, bergosip kita. Andai kata nih ya, andai kata amit-amit RO ini punya sakit 3 huruf itu, udah pasti mereka bertiga ini kena ya kan, istri, anak-anaknya. Karena apa? Tetangga gue juga gitu, suaminya kena ya kan, istri, anak juga kena. Sekarang udah down ya kan, gone gitu ya kan. Jadi tinggal tunggu aja si SW maupun siapa itu anak-anaknya. Nah, kalau si SW ini ternyata entah jalan bagaimana, dengan bagaimana, bayi tabungkah mereka? Sebab di video sebelum yang waktu mereka bertengkar, emang pernah kata si SW kan gitu ya kan. Minta maaf loh, minta maaf banget. Maksud gue, apalagi si RO waktu itu dia ngomong 11 tahun itu anak dari mana kalau bukan anak gue gitu kan. Jadi maksudnya, ataukah enggak, gue takut ngomong lah. Sekian dan terima kasih ya.